Sebelum kegiatan belajar pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai materi pagi hari ini. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u, artinya berkumpul atau bertemu. Artinya bertemunya manusia yang laki-laki dengan perempuan. Itu arti nikah menurut bahasa. Kemudian ada arti menikah dalam istilah, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran, dalil nakli itu dalil yang asalnya dari Al-Quran. Di sini Allah menjelaskan tentang pernikahan di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan atau anak yatim, artinya di sini kesimpulannya ini hitungnya pada orang laki-laki, calon suami. Apabila ada seorang laki-laki mau menikah lebih dari satu, artinya 2 atau 3 atau 4, boleh diperbolehkan tanpa seizin istri pertama, tidak apa-apa. Itu hukum dalam Islam. Kalau hukum dalam undang-undang, maka semisal ada suami ingin menikah lagi, maka harus seizin istri. Di sini Allah memerintahkan boleh menikah perempuan, menikahi perempuan itu boleh lebih dari 2 apabila bisa adil. Fa in ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Semisal ada orang laki-laki yang tidak bisa adil, fawahidah, maka cukup 1 kata Allah. Ngerti? Selanjutnya, terus sekarang rukun pernikahan. Nah, hukum pernikahan menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah. Mubah itu boleh, artinya menikah boleh, tidak menikah boleh. Tapi setelah dikaji lebih dalam oleh penafsir dalam Al-Quran, maka jumlah hukum pernikahan itu ada 5. Pertama, jaiz. Hukum mubah adalah diperbolehkan. Ini termasuk dasar hukum nikah, itu boleh. Kemudian ada nikah yang hukumnya wajib. Siapa orang itu? Yaitu orang laki-laki yang telah mampu dan sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus dalam perzinahan. Ada hukum yang nomor 3, yaitu sunnah. Hukumnya sunnah menikah itu bagi orang laki-laki yang sudah mampu, artinya mapan, orang yang sudah punya penghasilan, kemudian tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus pada berzina. Artinya
misalnya si B ini orangnya mapan, sudah punya pekerjaan, tapi dia masih bisa mengontrol hawa nafsunya, meskipun ada maksiat, melihat maksiat, kemudian dia tidak punya pemikiran untuk melakukan perzinahan. Itu hukumnya sunnah. Hukum yang keempat adalah makruh. Hukum makruh ini teruntuk pada orang yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan. Yang terakhir yaitu hukum menikah, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Ya, semisal ada orang misalnya namanya Anton misalnya, si Anton ini dia sudah mapan, punya pekerjaan, kemudian mampu melakukan pernikahan, dia mampu memberikan nafkah apabila sudah ada di dalam rumah tangga, tapi dia dalam hatinya itu punya rasa niat buruk ya, yang tidak baik, semisal dendam, tujuannya untuk mengsesarakan si perempuan tadi. Pernikahan seperti itu, yang ada niat seperti itu, punya hak. Nah, sekarang tujuan pernikahan, semua orang yang menikah itu pasti punya tujuan. Di antaranya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Makanya dalam doanya itu, semisal ada orang yang menikah itu kita memberi doa semoga menjadi pengantin sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tujuan yang nomor 2 untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian tujuan menikah yang nomor 3 yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Kemudian yang nomor 5, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tujuan menikah adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang nomor 6, untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya. Selanjutnya di dalam pernikahan itu ada rukun, ada syarat pernikahan. Rukun pernikahan ada 5, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, ada 2 saksi, kemudian ada 3 kabul. Pertama, rukun nikah itu suami. Syaratnya suami pertama itu harus beragama Islam. Misal kalian punya calon yang beragama selain Islam, maka ketika melakukan pernikahan maka hukumnya tidak sah. Kemudian juga syaratnya calon suami atas kehendak sendiri, bukan dipaksa menikah. Kalau tidak menikah saya bunuh. Itu kalau melakukan dengan paksaan maka hukumnya itu tidak sah. Kemudian tidak sedang ihram atau haji. Misal kalian melakukan ibadah haji kemudian menikah di Mekah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang haram dinikahi. Kemudian rukun yang nomor 2 yaitu calon istri. Syaratnya istri itu pertama sama, berarti Islam, kemudian tidak dipaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, kemudian tidak sedang dalam masa iddah. Kemudian sekarang rukun nikah itu ada wali. Syaratnya itu harus mukallaf. Mukallaf itu orang yang Islam, sehat dan berakal. Jadi tidak boleh semisal ada wali kemudian wali itu dalam keadaan gila, itu tidak boleh, harus sehat ya. Karena orang yang gila itu tidak akan tidak tahu akan itu orang anaknya. Kamu siapa? Itu harus sehat. Yang nomor termasuk syaratnya wali yaitu laki-laki merdeka, tidak boleh orang perempuan menjadi wali. Makanya kalau laki-laki tidak butuh wali, yang perempuan butuh wali. Jadi laki-laki itu menikah di mana? Boleh saja.
Tapi kalau perempuan nggak boleh. Ya karena memang hitopnya menikah itu memang untuk laki-laki. Yang boleh memilih laki-laki. Makanya ada firman Allah, menikahlah wahai laki-laki karena 4 sebab. Pertama karena agamanya, nomor 2 karena nasabnya, karena kecantikannya. Tidak boleh. Itu khususnya itu orang laki-laki. Perempuan tidak boleh memilih, harus menerima. Itu memang nas dalam Al-Quran. Kalian tidak boleh tidak bisa menatap Al-Quran. Itu sudah kodrat sebagai perempuan. Kemudian rukun yang nomor 4 adalah saksi. Ada saksinya, tidak boleh menikah berduaan tanpa ada saksi. Saksi itu syaratnya harus Islam, dewasa. Tidak boleh ngambil saksi yang umur 3 tahun, boleh. Tidak akan sah. Sehat akalnya, tidak sakit, tidak fasik. Orang fasik itu orang yang selalu melakukan maksiat, itu fasik namanya. Tidak boleh orang jadi misalnya bajingan itu yang tidak sholat, yang sukanya minum-minuman. Itu kalau dijadikan saksi, maka akad pernikahannya tidak sah. Kemudian ada ijab qabul. Ijab itu perkataan yang menikahkan. Kalau qabul adalah perkataannya si calon suami. Di dalam pernikahan ada namanya wali nikah. Wali nikah itu syaratnya wali itu harus dari laki-laki, harus nasab, boleh bapak, kemudian kalau tidak ada bapak, kakek, mama, dan seterusnya. Adik laki-laki, pokoknya laki-laki, harus laki-laki. Kemudian semisal tidak ada wali, tidak punya wali nasab, maka cara walinya itu dengan cara wali hakim, pak Abdul itu namanya ya. Misal kamu hidup sementara sendirian, kemudian mau menikah, maka walinya itu boleh mengambil dari wali hakim. Kemudian di dalam pernikahan itu ada kewajiban. Kewajiban si suami, pertama memberi nafkah. Jangan cuma mau menikah, maka di situ ada kewajiban untuk memberi nafkah, hukumnya wajib. Kemudian menggauli istri secara ma'ruf. Artinya menggauli itu ya menggauli ya, tapi dengan cara yang baik. Kemudian memimpin keluarga. Kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi suami itu boleh masak, boleh cuci. Karena hakikatnya pekerjaan memasak, mencuci itu adalah kewajiban si suami. Kemudian kewajiban istri pertama patuh dan taat pada suami. Jadi hukumnya wajib. Semisal ada istri yang tidak taat kepada suami, maka ancamannya adalah neraka. Itu selagi perintahnya itu tidak maksiat kepada Allah. Hak-hak suami istri ini juga dalam pernikahan itu ada hak. Pertama, haknya suami terhadap istri pertama harus ditaati. Kemudian diminta izin oleh istri yang hendak keluar. Ini kalau istri mau keluar rumah itu harus izin pada suami. Jadi misalnya suami kerja, kemudian kamu lupa tidak izin, maka harus telepon. Kalau tidak diizini, maka semisal kamu keluar, maka hukumnya hak. Terus mungkin cuman ini yang bisa sampaikan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.